membeli perusahaan gitu ya. Kemudian nanti bisa kita dijual bantu lagi gitu ya. kita Kembangkan. bantu untuk mengembangkan, terutama kita bantu kan kita strongnya distribusi di Jawa Timur ya, jadi kita juga bakal bantuin untuk distribusi ke channel-channel yang ada di Jawa Timur. Oh, menarik juga nih ya bisnis ini ya. Mungkin banyak penonton juga yang nggak tahu nih bisnis social commerce ya. Ya, social commerce. E-commerce ya. Nah, bisnis apa sih itu nanti kita gali lebih dalam, dan bagaimana juga ada divisi barunya mengakuisisi bisnis orang lain gitu ya. Betul. Untuk disupport ya. Jadi Support partnership, finansialnya atau operasional, manajemennya, semuanya. ya. Oh, jadi nanti bentuknya partnership. Partnership, gitu. betul. Ya, menarik juga. Sekarang tuh para penonton nih jangan membayangkan bisnis itu bisnis seperti zaman dulu gitu loh, yang cuma jual beli produk. Sekarang tuh bisa kayak Angel ini agency loh. Maksudnya yang dulu mungkin semua diurus perusahaan ya, tapi sekarang mulai bisnis-bisnis yang gitu ada yang ngurusin gitu loh ya. Semangat pagi para sahabat Indonesia dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Denny Widya CBC di program Gemar Generasi Emas Berkarya. Hari ini saya mengundang dua orang narasumber, dua orang anak muda yang mana kami akan ngobrol berbincang-bincang mengenai masa-masa mereka lulus kuliah, masa-masa mereka harus mencapai impian-impiannya. Apa saja yang akan mereka ceritakan pada hari ini itu mungkin bisa bermanfaat bagi kalian para penonton sekalian. Saya perkenalkan narasumber saya pada hari ini, yaitu Jane Elizabeth Angeline. Ya, halo, terima kasih. Ini Angel aja panggilannya ya. Kemudian dengan Christopher Timothy Christopher ya. Nah, mereka ini adalah anak-anak muda yang sedang meniti karir, meniti bisnis, dan mereka sedang berusaha untuk selepas kuliah mencapai impian mereka lah. Nah, kalian bisa bercerita nggak nih, Angel dan Christopher nih, backgroundnya ya, dulu kuliah di mana, terus ngambil jurusan apa gitu loh. Ya, silakan Angel dulu deh. Kalau aku sendiri, aku ambil jurusan branding di Universitas Prasetya Mulia. Jadi mungkin kalau saya tahu Prasmul yang di BSD mungkin taunya bisnis gitu ya. Tapi sekarang memang udah mengerucut ke branding, dan aku ngambil untuk branding itu. Lebih spesialis ya? Iya, lebih spesialis. Nah, kemudian lulus tahun berapa nih? Aku lulus barusan tahun, aku anak angkatan 2018, lulusnya baru tahun lalu, 2022. Nah, baru lulus tahun lalu ya. Nah, terus apa yang dilakukan Angel nanti setelah lulus? Nanti kita teruskan nih ya, nanti tunggu terus, jangan kemana-mana nih ya. Nanti kita cerita lebih dalam. Nah, kalau Christopher? Ya, kalau aku kuliahnya jurusan Economics and Finance di RMIT University Melbourne. Jadi lulusnya udah sekitar 2020 akhir 2020 Desember. Sekitar 2,5 tahun yang lalu. Ya, 3 tahun lah ya, hampir ya. Hampir. Nah, para penonton, itulah mereka ya, Angel dan Christopher. Mereka lulus ada yang tahun 2000, ada yang tahun 2022, dan apa ya profesi mereka sekarang kita akan gali lebih dalam. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika banyak anak muda yang lulus dari kuliah, banyak yang bingung gitu. Apakah mereka mau kerja, apakah mereka mau berbisnis, atau mereka mau kerja dan berbisnis. Dan banyak juga yang salju. Apa itu salju? Salah jurusan. Ngambil kuliah jurusan apa, kemudian kerjanya atau bisnisnya hal yang berbeda gitu loh. Itu banyak terjadi, dan saya banyak temukan gitu loh. Karena ya saya banyak ngobrol dengan anak-anak muda ya. Nah, saat ini saya akan ngobrol dengan Angel dan Christopher. Apa sih kegiatan mereka setelah lulus kuliah? Nah, dari Angel dulu deh. Sekarang apa nih yang Angel lakukan nih setelah tahun 2022 lulus kuliah dari Prasetya Mulia ya? Jadi sebenarnya yang aku lakukan sendiri itu adalah aku terjun ke dunia agency.
gitu. Nah itu saya bermula sebelum lulus kuliah, jadi pas tahun 2020 pas pandemi. Jadi kayak lagi gabut-gabutnya ngapain ya gitu kan, butuh duit jajan dong walaupun pandemi. Nah akhirnya mulai tuh dari sempat coba F&B dan akhirnya mulai fokusin ke dunia agency gitu. Akhirnya masuk dan bikin yang namanya Dikmo Agency ini gitu. Jadi sebelum lulus kuliah udah mulai bisnis sebenarnya ya? Iya, sebenarnya sebelum lulus kuliah pas 2020 tuh, pas Udah mulai. semester 6 kurang lebih. Ya. Nah sekarang agency tuh jadi bisnis apa tuh? Maksudnya mungkin baik yang nggak tahu juga ya, agency ini apa sih gitu loh? Oke, jadi agency itu kan udah banyak banget nih macamnya. Nah, yang aku fokusin untuk Dikmo sendiri adalah social media marketing agency gitu. Jadi kita lebih mengarah ke marketing dan juga branding agency kayak gitu. Nah, untuk agency sendiri sebenarnya ngapain aja sih untuk tugas-tugasnya gitu. Jadi sebenarnya kita tuh ngebantu brand-brand yang ada di luar sana. Jadi mungkin ya mereka kan udah punya bisnis nih, fokusnya pasti ke operasional nih Om gitu Iya, kan. ke core bisnis mereka lah betul, ya. Udah ke core bisnis, udah fokus ke sana. Nah, akhirnya ujung-ujungnya banyak tuh yang sosial medianya mungkin dia terabaikan terbengkalai atau nggak kayak nggak ada ngurus ya. Iya, udah nggak ngurus. Terus kayak misalnya aduh besok ada 6677 mereka udah kayak pusing sendiri kan. Nah disinilah Dikmo hadir untuk membantu mereka gitu. That's why kita punya tagline itu adalah Your Creative Solution Companion. Ini ya gitu. company ini namanya Dikmo ya. Oh nanti kita perdalam nih Dikmo tuh apa sih ya nanti. Jadi bisnisnya sekarang ternyata waktu masih kuliah Angel ini sudah belajar bisnis dan setelah lulus ngambil keputusan berbisnis sendiri ya, nggak cari kerjaan ya. Nah kita akan perdalam ya. Ya itu masing-masing orang pilihan masing-masing lah ya. Ya dia punya preferensi sendiri mau kerja atau mau berbisnis ya. Dan Angel itu ngambil untuk berbisnis ya. Nah nanti kita akan perdalam tentang bisnisnya nih. Nah sedangkan Christopher gimana? Agak beda nih. Agak beda ya. Dari lulus kuliah sampai sekarang masih fokus di dunia kerja. Pertama setelah lulus kuliah waktu itu di Desember 2020 masuk ke Deloitte, ke salah satu konsultan lah ya. The Big Four ya. Ya Big Four Consultant. Terus abis itu pindah ke startup. Terus sekarang juga masih di startup. Jadi, setelah 2,5 tahun masih di startup ya. Nah, company ini bergerak di bidang apa nih? Kan kalau Deloitte oleh konsultan lah ya. Kalau startupnya ini? Kalau startupnya ini sebenarnya fokusnya bisnisnya di social commerce. Jadi kita membantu agen-agen terutama di kota-kota tier 2 atau tier 3. Jadi di daerah Jawa Timur. Di kota-kota mungkin sekitar Jawa Timur juga kayak Kediri, Lamongan, Mojokerto. Jadi kita membantu mereka untuk dalam bidang distribusi produk-produk FMCG atau fast moving consumer goods seperti ya kebutuhan pokok sehari-hari lah. Nah kalau role-nya sendiri sebenarnya lebih ke bagian investasi. Jadi di company sekarang ini kan juga ada melakukan akuisisi. Jadi ada membeli company itu kita juga melakukan analisis untuk akuisisi tersebut gitu. Oh jadi ada 2 jenis bisnis dong? Iya, jadi core bisnisnya sebenarnya di distribusi. Iya, tapi ada ya bisnis divisi baru lah, divisi baru untuk mengakuisisi bisnis yang udah ada gitu. Jadi membeli perusahaan gitu ya, kemudian nanti bisa kita lagi bantu gitu ya? kita bantu untuk mengembangkan, terutama kita bantu kan kita strongnya distribusi di Jawa Timur ya, jadi kita juga bakal bantuin untuk distribusi ke channel-channel yang ada di Jawa Timur. Oh, menarik juga nih ya bisnis ini ya. Mungkin banyak penonton juga yang nggak tahu nih bisnis social commerce ya. Ya, social commerce ya. Nah, bisnis apa sih itu nanti kita gali lebih dalam, dan bagaimana juga ada divisi barunya mengakuisisi bisnis orang lain gitu ya. Betul. Untuk disupport ya. Jadi support partnership finansialnya atau operasional semuanya ya. Oh, jadi nanti bentuknya partnership. Betul. Ya, menarik juga. Sekarang tuh para penonton nih jangan membayangkan bisnis itu bisnis seperti zaman dulu gitu loh, yang cuma jual beli produk. Sekarang tuh bisa kayak Angel ini agency loh. Maksudnya yang dulu mungkin semua diurus perusahaan ya, tapi sekarang mulai bisnis yang gitu ada yang ngurusin gitu loh ya. Nah, Angel bisa jelaskan nggak nih Dikmo ini apa sih artinya nih kan? Oke. Jadi untuk Dikmo sendiri
ini kali ya, who we are. Jadi DIKMO itu sebenarnya singkatan Digital in Motion. Baik lagi kenapa namanya ini? Karena awalnya dari pandemi kan. Pandemi akhirnya aku di sana ngeliat kayak ada opportunity nih. Opportunity-nya apa? Di saat orang-orang itu nggak bisa keluar, berarti ada yang naik gitu dari segi online gitu. Online presence pasti naik. Sebenarnya shifting aja ya kalau pandemi itu ya. Shifting. Nah sebenarnya di awalnya mungkin kayak emang nggak punya background agency, tapi kayak yaudah deh beraniin aja coba-coba dulu gitu kan. Kita coba, kita mulai, akhirnya kita bikin DIKMO ini. Singkatnya makanya Digital in Motion gitu. Karena kita percaya kalau digital itu pasti akan tetap meningkat gitu. Dan kita memang terdiri dari tim-tim yang memang juga punya background di dunia kreatif gitu. Jadi semua tim dari DIKMO itu tuh udah punya pengalaman di bidang kreatif sebelumnya kayak gitu. Ya menarik ya. Itu jadi sosial media company itu dikelola oleh Angel gitu ya, mereka. Nah itu berupa apa aja sosial medianya? Oke, itu banyak banget sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya bilang kayak apa aja sih yang sebenarnya kita tawarin tuh sebenarnya bisa dibilang hampir keseluruhan dari online gitu ya. Kayak misalnya social media ads itu kita kelola juga, social media management, terus dari website, dari Google Ads sampai kita bilang ke creative production kayak video dan juga foto gitu. Oh, jadi banyak ya. Oh, nanti jadi kalau para penonton nih siapa tahu ada yang pemilik company, perusahaan atau yang bagian marketingnya, mereka mau ya udahlah. Kan sekarang tuh memang banyak perusahaan ya. Di perusahaan kami juga kadang-kadang kita udahlah marketingnya karena bukan core bisnis kita serahkan ke pihak third party gitu ya. Nah, bisa menghubunginya gimana tuh ke DIKMO-nya ini? Oke, itu bisa langsung ke Instagram @dikmo.agency. Nanti ada link di sana tertera, nanti tinggal klik aja langsung bakal kita hubungin. Oh, bisa ke sana ya. Oke. Para penonton ya, nanti bisa hubungi Instagramnya DIKMO nih. Nah, itu suatu bisnis yang menarik. Zaman sekarang tuh memang sosial media sangat diperlukan karena lewat sosial media tuh banyak terjadi viral-viral tuh terkenal juga dari sosial media ya. Viralnya gimana. Nah, para penonton kan bisa melihat. Di sini ada 2 narasumber yang setelah kuliah berbeda. Satu cari pekerjaan ya, Christopher, dan Angel langsung berbisnis gitu loh ya. Nah, ya kalian bebas, tinggal pilih aja mau apakah bekerja atau mau bisnis ya. Tapi ya yang penting punya tujuan yang jelas gitu loh, ya kan. Nah, kembali ke Christopher nih tentang social commerce tadi tuh dan mengakuisisi atau menjadi partnership dari perusahaan-perusahaan itu ya. Apa sih maksudnya yang perusahaan tuh misalnya ada suatu perusahaan dia ingin berkembang baik secara bisnis, size bisnisnya, transaksinya. Nah, apa yang bisa dibantu oleh company ini gitu ya? Pertama yang udah pasti itu kita bantu dari sisi funding. Jadi kita bakal menginjek dana untuk kebutuhan working capital atau modal kerja. Itu udah pasti, itu kan bisa dipakai misalnya untuk ekspansi, misalnya untuk nambahin untuk develop produk baru, terus misalnya untuk marketing, misalnya tadinya marketingnya nggak mengandalkan ads karena budgetnya nggak cukup, kita bisa bantu untuk mereka pasang iklan di mana-mana, bisa nyambung. Terus misalnya mereka mau hire orang yang mungkin dengan pengalaman yang lebih banyak, kan itu kan juga butuh cost ya. Nah itu kan kalau kita inject working capital pasti mereka bisa misalnya hire orang tersebut gitu. Jadi selain dari funding juga kita bantu operasional. Tadi pertama yang selain funding kan ada distribusi juga. Distribusi ke Jawa Timur itu kita memang sangat strong di sana, terutama di market general trade atau Jawa Timur dan Indonesia Timur gitu ya. Jawa Timur ya, tapi masih lebih fokus di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu kita strong di general trade atau mungkin orang taunya warung atau toko kelontong. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu biarpun yang banyak kelihatan tuh mungkin Indomaret, Alfamart atau mungkin toko-toko modern, tapi di Indonesia sebenarnya pasar general trade itu jauh lebih besar, sekitar 70%. 70% itu masih nggak terlalu terlihat karena nggak punya branding sendiri. Betul, karena kan masih tradisional juga. Tradisional, ya. Dan mungkin kalau kita yang tinggal di kota besar kan nggak terlalu, yang nggak pernah belanja di warung lagi gitu kan sekarang. Nah itu jadi kita untuk distribusi juga sangat strong di segmen general trade.
Terus selain itu juga kita bisa bantu dari operasional seperti tadi dari marketing, mereka butuh bantu mungkin lebih ke yang high level ya, yang strategi. Kalau eksekusi mungkin kita bisa serahin ke pihak ketiga atau mungkin hire orang. Tapi lebih ke high level misalnya strategi marketing, terus strategi untuk product development, terus untuk finance misalnya. Kadang kan kita banyak ketemu bisnis yang mungkin secara penjualan oke, tapi secara pembukuan berantakan banget karena memang mungkin foundernya satu backgroundnya bukan Orang keuangan atau mungkin dia memang nggak peduli, yang penting bisa jualan aja. Profitnya nggak tahu berapa dah tuh ya. Iya, yang penting dia Cash flow-nya nggak tahu. yang penting dia bisa beli rumah, bisa beli mobil, kan biasanya ada beberapa yang kayak gitu. Yang penting asetnya nambah, ya udah mau untungnya berapa ya dia nggak perlu tahu gitu. Ya itu kita bisa bantu rapihin untuk taxnya juga, pajak, terus legalnya. Ada beberapa yang mungkin belum misal kalau makanan mungkin belum terdaftar di BPOM atau mungkin belum terdaftar halal, itu juga kayak gitu. Kita akan punya tim legal sendiri, bisa dibantu. Jadi overall semua ini ya. Iya, segi jadi ya butuh apapun deh kita bisa bantu. Nah, itu banyak ternyata. Banyak apa dalam? Iya ya, yang mau menjadi Banyak partnership itu. banyak. Jadi Apa karena alasan mereka terutama? biasanya udah mentok idenya, mereka udah mulai pertumbuhannya udah mulai melambat, Stagnan ya gitu udah ya. stagnan. Mereka udah nggak tahu nih bisnis harus dibawa kemana lagi. Misalnya mereka mungkin untuk mencapai sales sekian tuh mungkin mereka merasa gampang banget, tapi pas udah nyampe situ mau ke 2 kali lipat udah mentok gitu. Mungkin karena keterbatasan dana lagi, balik lagi tadi keterbatasan juga manpower kan juga pasti ya. Kadang kan mereka butuh partner yang bisa ngasih mungkin ide-ide baru gitu. Dan solusi juga gitu ya. Berarti company ini timnya solid, kuat gitu ya, banyak kan yang di support tuh bukan hanya keuangan tapi segala operasional juga kan. Iya, jadi harus mengerti juga dong. Iya, jadi kita juga ya ada tim yang khusus untuk manage langsung si perusahaan atau brand-brand ini. Nah, itu perusahaannya kebanyakan apakah B2B atau B2C? Kebetulan untuk sekarang kita carinya yang B2C. Jadi ya. yang menjual langsung ke konsumen Iya, akhir. jadi para customer tuh para penonton B2B itu business to business. Jadi lebih corporate, jualnya ke corporate juga ya. Nah, kalau B2C itu business to customer lah ya. Retail lah lebih ya. Orang mengenalnya gitu ya. Betul. Oh, jadi lebih banyak yang B2C, retail gitu ya, B2C ya. Yang mau join gitu ya. Iya. Luar biasa ya sekarang. Jadi tapi nanti di situ partnershipnya berupa apa sih? Penguasaan saham gitu. Iya, kalau di kita dalam bentuk saham. Jadi kita akan membeli 51% dari Minimal saham. 51%. Iya, tapi kalau kita mau explore dari minority terus jadi 51%, kita juga open. Tapi end goal kita itu 51%. Oh. Jadi partnership antara kita dengan si pihak founder gitu. Iya. Nah, para penonton, jadi sekarang tuh ada bisnis tuh yang jual belinya perusahaan gitu produknya. Bukannya produk yang kayak kopi, kayak sembako, kayak mobil atau apa, tapi perusahaan yang dijual belikan gitu loh. Ya. Nah, Christopher bekerja di perusahaan model itu gitu loh. Yang jual beli perusahaan. Nah, Angel, kembali ke bisnis Angel nih. Tentu mengelola bisnis itu kan nggak mudah lah ya. Iya, Nah, bagaimana Angel mengelola bisnis ini dari pertama kali gitu loh, dari cari karyawan, terus ini udah berbentuk apa nih bisnisnya? Udah PT. Nah, bagaimana pertama kali membentuk PT, kemudian cari karyawan? Bisa diceritakan nggak supaya para pendengar kan tahu nih, mungkin anak-anak muda yang masih kuliah, oh nanti kalau saya mau berbisnis apa sih yang harus dipersiapkan gitu loh. Oke. Nah, mungkin sebenarnya kalau misalnya kita jabarin itu pasti bakal banyak banget nih kayak apa aja yang perlu dipersiapkan gitu. Tapi sebenarnya mungkin kalau misalnya secara kayak helikopter view gitu kali ya kita bahas, kayak mungkin secara garis besar apa aja yang perlu dipersiapkan sih sebenarnya kayak kita harus siapin matang-matang dulu produk atau jasa apa sih yang bisnis kita apa mau yang mau tawarin. ya. Iya, betul. Kayak itu dulu tuh poin utamanya. Oke, jasa atau bisnis apa nih? Kira-kira kenapa orang mau beli? Kenapa orang mau berani bayar segitu gitu. Nah, sebenarnya untuk kayak misalnya kita bilang produk mungkin lebih mudah gitu ya untuk kita research harga. Iya, kalau produk ya. Iya, kalau service itu kan lebih jasa kayak service gelap ya. Gelap. Gimana nih service ya? Gimana cara kita tahu?
orang tuh berani bayar sekian gitu untuk jasa kita. Nah akhirnya tau dari mana, setelah mungkin pas belajar juga ngeliat-ngeliat, memang pasti kita benchmarking ke yang servis serupa nih. Kita lihat dulu kita di bisa dibilang kayak strata ekonomi yang akan kita tuju tuh yang mana gitu. Size berapa sih yang bakal kita tuju. Nah mereka tuh willingness to pay-nya berapa gitu. Itu yang kayak kita research lagi gitu sih. Terus perlu persiapin juga kayak misalnya tadi sumber daya manusia. Nah tapi itu berbeda nih antara produk sama service. Ya kalau service memang kita jual kan memang keahlian mereka gitu. Nah itu yang kita harus lihat juga, dan memang kalau di service penting banget untuk kita tahu nih keahlian tiap orang tuh apa aja tuh sangat-sangat penting gitu. Terus kita juga perlu siapin yang tadi kayak keuangannya gitu, itu juga penting banget sih untuk keuangan, karena kayaknya tuh banyak juga yang memang, dan aku sendiri sempat kemis di awal-awal tuh justru keuangannya gitu. Kayak ternyata penting banget untuk kayak kita pisahin antara rekening pribadi sama rekening bisnis. Nah, itu kan yang tadi Christopher ceritakan bahwa banyak pengusaha yang maksudnya nggak aware di keuangan itu ya. Betul. Nah, itu tuh awalnya kayak rekening bisnis sama rekening pribadi tuh sama sekali nggak boleh dicampur. Itu kayak udah kesalahan besar juga ya kalau dicampur. Abis itu yang kedua juga mulai tuh kayak kita nge-evaluasi juga kayak untuk keuangannya. Nah karena itu sangat-sangat berdampak ke performance bisnisnya gitu. Sama belajar yang kayak karena kemarin pandemi kita juga siapin namanya cash reserve. Gitu sih. Apabila terjadi sesuatu masih ada lah ya. Nah kemudian setelah itu berjalan, memulainya kan harus yang utama kan cari pelanggan, ya kan? Karena itu kuncinya untuk dapat pemasukan. Nah, bagaimana tuh pertama kali mencari pelanggan tuh? Oke. Pertama-tama mungkin karena menurut aku pas mulai itu juga di waktu yang momennya lumayan, pas ya? Momennya pas ya? Nih, Jadi walaupun sama sekali nggak ada background agency apapun, tapi pas yaudah kita beraniin aja gitu kan, kayak udah dah gaspol aja. Ya, ini sebenarnya kan bidang baru gitu ya bagi Angel gitu. Iya, buat aku ini bidang baru gitu. Akhirnya waktu kemarin sih klien pertama kita tuh dari tetangganya salah satu dari tim aku. Jadi kayak kita nggak awalnya tuh nggak ada niat untuk ngejual nih, bahkan waktu kita aja belum ada gitu, namanya aja belum ada nih, belum terbentuk lah ya. Cuman ngobrol aja kan. Pas dia butuh gitu, akhirnya oke, bareng kita. Selanjutnya akhirnya kita juga mulai beraniin untuk pitching gitu. Kita bikinin, kita coba-coba berbagai macam cara deh bisa dibilang gitu. Kayak untuk pitching, untuk kita bikin kayak portfolio apa sih kira-kira yang bakal klien itu tertarik sama kita kayak gitu yang akhirnya kita mulai belajar dan mulai tuh ini pitchingnya ke siapa? Kalau pitching itu kita ke brand-brand. Ke brand ya. Ke brand, jadi kita kayak ngehubungin dari LinkedIn, dari Instagram gitu kita ngehubungin. Nah itu kan yang dihadapi awal-awal gitu ya. Tapi sekarang setelah berlangsung 1 tahun ini gimana nih? Setelah berlangsung 1 tahun lebih, justru karena kita banyak kan memang klien bersyukur banget juga. Banyak yang kayak udah 1-2 tahun sama kita, bener-bener bareng dari awal mau berdiri sampai sekarang tuh masih ada gitu. Masih barengan sama kita. Jadi banyak ya mereka udah puas kali ya maksudnya dengan servisnya. Puji Tuhan udah puas dan mungkin udah enak juga tektokannya kan, udah tahu mereka pengennya kayak gimana gitu. Terus sekarang juga banyak yang memang tahu kita tuh dari word of mouth, banyak juga yang memang dari Instagram ngeliat-liat portfolio kita terus juga tertarik gitu untuk dibikinin seperti itu. Nah kalau Christopher sendiri ya melihat tadi orang yang mau diakuisisi lah ya oleh company-nya, itu rata-rata usia perusahaan itu atau bisnis itu berapa lama tuh? Kalau rata-rata mungkin sekitar 5 tahun kali ya, sekitar 5 tahun berdiri, mungkin sekitar 5 tahun. Tapi ya macam-macam juga, ada yang benar-benar udah family business dari orang tuanya, dari mungkin 20-30 tahun terakhir ya, udah diteruskan ke anaknya. Terus mungkin anaknya ngerasa kurang cocok, dia mau ngelakuin something else, jadi ya udah dia exit aja gitu. Ada juga mungkin yang baru 1-2 tahun. Exit maksudnya udah dilepas semua 100%? Iya, dia menawarkan untuk menjual 100% gitu misalnya. Nah itu bisa juga. Nah ada juga yang memang baru 1-2 tahun tapi mungkin pertumbuhannya udah sangat cepat. Jadi ya dia juga mencari partner yang bisa nge-boost lagi pertumbuhannya gitu. Bisa kolaborasi dong.
Nah, sebagai seorang pebisnis lah ya, entrepreneur gitu loh. Apa sih tantangan yang dihadapi? Tantangan banyak lagi. Iya. Tiap hari kalau misalnya bicara tantangan sih tiap hari pasti ada gitu. Iya. Karena kita kan kita ngehadapin operasional juga. Kalau aku sendiri kita ngehadapin klien juga, ngehadapin keuangan juga, dan ngehadapin sumber daya manusianya juga nih. Iya, Gitu. iya. Jadi kalau bilang tantangan bener kayak tiap hari pasti ada aja sih Om, kayak tantangan misalnya nih, let's say kita akhir bulan kita reporting, kita ngelihat wah pertumbuhannya gimana nih, performance klien-klien itu pasti jadi tantangan tersendiri Iya. gitu. Terberatnya, tantangan terberat? Tantangan terberat selama ini sih sebenarnya mungkin apa ya? Karena dari aku sendiri tuh mungkin bisa dibilang tipe yang goal oriented kan. Jadi karena tim aku dan khususnya orang financeku tahu itu, Ya. dia tuh bikinin target-target nih tiap bulannya. Oh, iya. Nah jadi itu bakal jadi mungkin tantangan aku ya memang kayak tiap bulan Mencapai itu harus ya? capai itu, Oh. iya gitu. Iya. Ya itu ya, karena goal oriented itu ya. Nah, kalau Christopher sendiri ya, maksudnya bekerja di suatu company, apa sih tantangan terbesarnya? Atau tantangan yang dihadapi ya? Mungkin para ini juga calon-calon yang nanti masih kuliah, mereka juga kan mau tahu tuh kalau udah masuk dunia kerja tuh kayak gimana sih, apa sih juga yang harus dipersiapkan gitu loh. Kalau tantangan mungkin lumayan mirip ya sama Angel. Jadi dari sehari-hari juga pasti banyak tantangan. Terutama kalau di dunia kerja kan, maksudnya kita juga nggak kerja sendiri ya. Maksudnya ada rekan tim, kerja, ada tim, ada atasan, atasan juga, ada ada anak buah bawahan, juga iya. gitu kan. Nah itu juga Oh berarti udah di level menengah lah ya? iya, jadi ada kita juga harus bisa manage expectations di atas, tapi juga bisa manage expectations ke bawah gitu kan. Jadi supaya apa yang emang kita mau achieve itu align dari atas sampai bawah, tujuannya tuh sama gitu. Dan juga kan kita kerja juga dengan divisi lain juga, jadi maksudnya ada involvement atau ikut campur dari divisi lain. Jadi ya kadang punya kepentingan yang berbeda gitu ya, jadi harus bisa menyelaraskan lah dari supaya target as a company itu tercapai gitu. Nah sekarang nih, bagi kalian ya, ini pendapat kalian nih ya, ketika kalian dulu kuliah ya, dari sekolah lah, dari zaman sekolah terus kuliah, terus sekarang ada yang masuk dunia kerja, ada yang masuk dunia bisnis. Bagi kalian tuh, pendidikan sampai kita kuliah berguna nggak untuk saat ini? Dari aku dulu. Ya, zaman Duan. Kalau dari aku berguna sih, sangat berguna sangat sih Om, berguna. ya. Karena kebetulan juga apa yang aku belajarin di kuliah tuh cukup align sama yang bisnis Sekarang. yang sekarang. Iya, jadi cukup align. Walaupun mungkin aku di yang cuma 1,5 tahun doang ya kuliah Iya. offline-nya, sisanya online nih. Jadi sebenarnya tapi itu pun juga cukup align, dan selain mungkin edukasi pendidikan itu mungkin karena apa kayak kita bilang kuliah, SMA sebagainya itu kan juga networking ya Iya. jatuhnya gitu. Jadi kalau dibilang apa penting sih, aku setuju, sangat penting. Penting ya, Iya. nggak penting ya, karena gini, ada pendapat yang udah nggak penting sekolah, nggak penting kuliah gitu loh, ya kan? Tapi bagi kalian itu tetap penting ya. Kata penting sih. Malah saya pernah ngobrol dengan satu anak muda, si Stephen Magnus tuh, dia eksportir ya, anak muda sebagai eksportir, SMA udah jadi eksportir. Dia tujuan kuliah buat apa? Buat cari teman bisnis. Buat cari partner bisnis, tujuan kuliah. Karena dari SMA udah jadi eksportir. Tapi emang kalau udah cari duit, udah dapat duit pas bisnis, pas lagi sekolah, lagi kuliah, memang ada demotnya sih. Jadi males, Kayak, iya. ada males ya. Iya, Cuman iya. kayak kalau misalnya nggak lanjutin tuh sayang. Sayang gitu, ya. iya. Jadi kayak udah tetap lanjutin aja. Dan juga sebenarnya kuliah itu kan penting juga membuka atau menambah wawasan kita lah ya. Kita kan penting juga teori itu apakah nanti bisa applicable buat di dunia usaha bisa atau enggak ya, tapi minimal kita tahu gitu loh. Iya, Ada iya. teori yang kita tahu lah ya. Minimal menurut saya sih gitu sih. Nah, kalau menurut Christopher gimana nih? Setuju sih. Jadi memang sangat penting
karena kebetulan kan sekarang kerjanya juga di bidang yang sama kayak kuliah. Kuliah Jadi ya, ini nggak salju nih ya. Ilmunya memang karena kepake mereka gitu. salju juga. Ilmunya memang kepake. Ilmunya benar-benar terpakai di dunia ini Iya. ya. Tapi ya memang Kerja selain sekarang. itu ada banyak hal yang nggak dipelajarin di kuliah juga. Maksudnya yang baru kerasa pas udah kerja gitu. Jadi ternyata begini iya, gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin kayak memang nyambung. Oh ternyata dulu belajar gini karena ya begini gitu sekarang. Jadi kepake juga ilmunya. Nah, sekarang nih, kan tadi kalian menyebutkan juga tentang tantangan-tantangannya. Nah, bagaimana sih kalian mengatasi tantangan itu? Oke. Kalau misalnya mengatasi tantangannya sih sebenarnya tergantung mungkin ya tantangannya bidang apa nih. Kayak kadang bisa aja kita mengatasi dengan cara kita diskusi gitu. Kita terbuka sama tim, kita discuss masalahnya apa, solusinya kayak gimana gitu. Tapi mungkin ada juga beberapa masalah yang justru kita harus ngobrol dengan orang-orang yang memang udah lebih expert di bidangnya gitu. Jadi kayak itu salah satu yang ada pelajaran. mentor gitu ya? Aku sendiri nggak punya mentor. Oh, nggak punya mentor ya? Tapi karena Saya sebenarnya sekarang punya, ini sorry ya potong nih. apa? Sambil promosi juga. Saya tuh punya komunitas namanya Kreator. Kreator itu community of entrepreneur and innovator. Jadi di Kreator itu ada mentor-mentor itu orang-orang sukses, businessman yang mau berbagi untuk menjadi mentor bagi anak-anak muda yang mau berbisnis. Saya salah satu di situnya. Nah, kemarin kami udah menyelesaikan satu batch pertama itu pesertanya ada sekitar 14 orang, kalau saya nggak salah itu anak-anak muda yang punya bisnis kayak Angel gitu loh. Mereka ada yang sudah masuk ke generasi kedua, meneruskan bisnis orang tuanya, ada yang mulai berbisnis sendiri kayak Angel. Nah, tapi mereka mau scale up bisnisnya dan mau mendapatkan pengalaman dari bisnismen yang udah sukses gitu loh. Nah, jadi itu Kreator itu ini saya sama teman-teman lagi baru bentuk tuh. Nah, kemarin batch pertama udah mulai, nanti kita mungkin akan lanjut ke batch keduanya. Nah, kalau mau join bisa tuh. Karena itu pertama itu menjalin relasi. Yang penting menjalin relasi dan relasi itu dengan bisnismen yang udah sukses. Dan kedua, pengalaman mereka mungkin bisa jadi masukan bagi pebisnis pemula kan. Ya sorry tadi dipotong dulu karena ngomong lagi mentor. Nah tadi gimana? Angel saat ini belum ada mentor. Belum ada mentor. Jadi waktu misalnya tantangan-tantangan yang tersebut itu ngobrol sama memang yang bisa dibilang teman-teman yang kita kenal lah sama-sama di bidang agency gitu. Jadi kayak yaudah kita sharing-sharing aja. Ada komunitasnya nggak tuh? Komunitas kita nggak ada, belum bentuk. Cuman lebih ke ngobrol-ngobrol sharing-sharing aja gitu. Mungkin nanti bisa inisiat bentuk komunitas agency khusus. Itu penting juga kan, bangun relasi lagi. Nah, Christopher gimana mengatasi tantangan tadi ke atasan, ke anak buah, ke rekan kerja tim lain? Ya, sebenarnya approach-nya mungkin mirip ya. Kita menyelesaikannya ya biasanya dengan teamwork, dengan kerjasama sama tim. Tapi mungkin bedanya kalau di dunia kerja kan bisa dibilang you always have someone di atas. Jadi maksudnya kalau ada masalah ya selalu bisa nanya ke orang itu gitu. Tapi bukan berarti maksudnya tiap ada masalah dikit-dikit nanya, dikit-dikit cuma bawa masalah ke atasan gitu kan. Jadi ya kita juga harus bisa nyelesain masalah. Dan juga ya kalau memang merasa udah mentok yang it's okay to ask for help. Jadi nggak apa-apa buat minta bantuan dari orang lain atau mungkin sharing-sharing aja kayak Angel tadi, sharing sama teman atau mungkin sharing ke anak buah juga bisa gitu. Ya karena lebih banyak ini ya orang yang bisa dimintai ini lah, saran atau input, pertolongan bantuan lah. Nah terus sekarang sebagai seorang pebisnis dan orang yang udah mulai kerja ya, ini kan kita nih dalam hidupnya ada professional life dan personal life gitu, ya kan? Nah bagaimana Angel menjalani professional life-nya dan personal life-nya itu loh? Work-life balance. Ya harus balance sebenarnya memang. Saya di kantor kita buat suatu
semacam booklet itu, di situ ada visi misi perusahaan, ada Mars, ada segala macam, dan salah satunya itu harus membuat balance antara professional life dan personal life gitu loh, ya kan? Nah, kalau menurut Angel gimana nih sekarang ini yang dialami? Yang dialami ya. Iya. Nah, mungkin kayaknya aku percaya kalau misalnya work life balance itu keputusan pribadi tiap orang-orang nih. Ya bisa berbeda kan? Iya, bisa beda-beda nih. Gitu. Ada yang work life balance itu work aja dia udah happy gitu kan. Jadi kayak memang kerja itu adalah satu kayak mood dia udah cukup seneng gitu dengan dia bekerja. Ada juga yang memang itu yang workaholic gitu ya. Iya, workaholic. Ada juga tipe yang memang butuh banget nih work life balance tuh benar-benar dipisahin gitu. Nah, menurut aku sendiri sebenarnya work life balance itu adalah asalkan gak ngeganggu yang value dari kita sih. Misalnya let's say kayak aku value banget nih untuk sehat, untuk olahraga. Jangan sampai karena terlalu workaholic sampai ngelupain value itu. Jadi kayak udah nggak olahraga sama sekali gitu. Padahal tuh value diri sendiri gitu sih. Jadi kayaknya kalau misalnya asalkan nih kerjaannya itu nggak sampai mengganggu our value, menurut aku sendiri itu masih masuk ke work life balance. Dan kalau misalnya di umur yang sekarang nih Om, kayak karena waktu kemarin kan juga pas umur 20-an gitu kan, pas umur 20 jalanin bisnis dan sebagainya, jujur sangat-sangat terfokus pada personal life-nya. Personal life-nya terbelak itu ya. Kayak udah lupa. Enggak diutamakan. Nggak diutamakan. Jadi kayak personal life-nya itu, professional life-nya. Professional life-nya aja gitu. Karena kan apalagi kalau misalnya kita bisnis, kita itu kan punya tim. Nah, kita jadi kayak punya tanggung jawab ke dalam kehidupan tim kita juga. Jadi kalau misalnya gimana biar tim kita bertumbuh juga secara ekonomi, kita sendiri harus bertumbuh secara bisnis gitu kan. Jadi kayak menurut aku itu punya tanggung jawab yang cukup besar ya, sebagai leader di situ ya. Iya, tanggung jawab yang cukup besar, dan gimana caranya harus achieve target itu, akhirnya jatuhnya jadi Tapi sekarang setelah berjalan 1 tahun? Setelah berjalan, sekarang udah sekitar 2 tahun, itu sangat-sangat udah lebih mending sih. Karena kayak udah punya tim lain lagi yang untuk kita delegasiin tugas-tugasnya gitu. Ya. Karena awal-awal kan kita mau bayar mau hiring orang banyak juga belum kemampuan ada. keuangan ya. Jadi akhirnya benar-benar semuanya dikerjain sendiri. Sendiri. Nah, kalau dari Christopher gimana tuh? Professional life dan personal life-nya? Ya, kalau dari aku hampir mirip kayak Angel sih. Jadi udah ngerasain juga kan gimana di konsultan dan di startup. Mungkin di konsultan yang jam kerjanya lebih unpredictable, yang bisa sampai tengah malam, sampai subuh, karena memang ya nature-nya seperti itu gitu. Karena memang harus menghadapi klien yang mungkin ada keperluan mendadak kan, yang mungkin dia baru ngirim sore ini, dia butuh besok pagi, ya memang mau nggak mau itu udah menjadi tanggung jawab kita di perusahaan konsultan gitu. Kalau di startup mungkin karena memang secara nature kerjanya juga beda, lebih santai, lebih mengedepankan work life balance lah. Jadi ya nggak se-hektik waktu di konsultan gitu. Malah di kantor kan ada buat sarana olahraga juga kan? Ya bisa. Ada tempat main juga, ada PlayStation gitu. Ya, ada program juga mulai begitu. Ada program-program juga kan, biasanya sekarang banyak yang kayak ada program yoga, program gitu kan. Ya, perusahaan juga mulai memperhatikan juga gitu ya. Untuk memanage antara work life balance. Juga sekarang ada beberapa kantor yang udah nerapin ruangan buat ibu-ibu, jadi ada bisa bawa anaknya ke kantor, terus dikasih ruangan buat main gitu. Itu juga dulu di tempat lama ada yang kayak gitu. Ya, jadi udah sangat akomodatif lah untuk memenuhi work life balance gitu. Iya. Luar biasa ya. Ya itu penting juga ya kan, karena kalau kita hidup nggak balance tuh ya timpang lah, stres juga bisa stres kan. Nah, itu tentang kehidupan dan profesionalitas ya. Nah, kalau sekarang tentang kalian baru mulai kerja dan baru mulai berbisnis, bagaimana cara manage keuangan nih? Oke. Kalau keuangan untuk bisnis ya berarti ya? Enggak, keuangan pribadi. Oke. Cara manage-nya sebenarnya aku tipe yang tiap hari atau bahkan tiap minggu itu misalnya ada pengeluaran apapun pasti aku langsung catat gitu. Nah, aku pakai bantuan aplikasi di HP gitu kan, aplikasi HP, jadi langsung catat. Jadi itu langsung kelihatan tuh misalnya
bulan ini tuh kita pengeluaran berapa, pemasukannya berapa, pengeluarannya tuh dibagi jadi kayak terbesar tuh apa sih sebenarnya gitu, apakah transportasi, food dan sebagainya gitu. Terus sama kalau aku sendiri untuk pribadi itu selain kita budgeting, terus aku juga selalu bikin kayak nextnya tuh apa sih goalnya mau ngapain, terus kira-kira nabungnya berapa nih gitu. Wah, cukup rapih juga nih ya. Nah, dan harus nabung berapa supaya capai dia dapat itu gitu. Menurut hitungan kasar lah Iya. Oh, nah kalau Christopher nggak serapi Angel sih. Tapi adalah semacam kita harus nyatet kita duitnya tuh keluar sebenarnya kemana aja, karena dulu pernah ngerasain nggak pernah nyatet, nggak ketahuan pas abis dicatat baru nyadar ternyata tuh pengeluaran untuk ini gede juga ya gitu. Dan mungkin bisa nyatet juga, bisa nabung berapa gitu kan. Ini pengalaman ya, saya tuh punya cash flow 1 tahun untuk keuangan pribadi ya, keuangan pribadi. Saya udah bisa prediksi sampai 1 tahun ini pendapatan berapa, pengeluaran berapa, dan saya tahu konsumsinya berapa persen. Terus buat pendidikan berapa persen, kan dulu anak-anak masih harus dibiayai. Nah, buat konsumsi, pendidikan, buat investasi, buat ini bisa kelihatan dari situ gitu loh. Karena kita punya cash flow, dan cash flow itu cukup detail, pengeluarannya buat rumah tangga semua saya detail banget gitu loh. Iya, benar-benar. Nah, itu penting juga buat ya itu seperti yang Angel bilang, kita berapa tahun lagi kita mau capai apa sih, kita berapa tahun lagi mau miliki apa sih gitu loh. Nah, dari cash flow itu kita kan bisa belajar banyak gitu loh, bisa lihat ini jangan-jangan juga dari cash flow itu bisa ketahuan uang nganggur nih gitu loh, sebenarnya bisa buat diinvestasikan gitu loh. Iya kan, penting sih pengaturan keuangan ya, apalagi kalau kita udah terbiasa sejak muda gitu loh, itu banyak manfaatnya lah ya inilah berguna banget gitu bagi saya dari dulu selalu tuh buat cash flow. Bukan masalah besar kecilnya duit ya, tapi bagaimana kita mengatur keuangan itu yang penting sih. Nah, kemudian kan ini ada semacam ya orang yang bilang kalau bisnis itu kita lebih baik beli kantor atau sewa aja. Nah, kalau bagi Angel nih dan bagi Christopher nanti bagaimana tuh? Kalau aku kan mungkin ada yang beli kantor, ada yang sewa, sama sekarang ada yang kita pakai virtual office ya. Ya itu anggap sewa lah ya. Ya, anggap sewa. Oke, kalau misalnya memang dananya cukup dan berlebih, karena kayak untuk beli kantor itu butuh banyak banget biaya investasi besar ya. Investasinya besar, abis itu butuh kayak biaya pengadaan, biaya maintenance, ini itu gitu. Sama ada juga untuk yang sewa. Kalau misalnya sekarang aku sendiri tuh untuk kita ambilnya sewa kantor gitu. Kenapa? Karena kayak untuk beli atau sewa itu butuh beberapa pertimbangan selain biaya. Kita lihat juga kayak oke nih misalnya produknya apa atau bisnisnya apa. Kalau misalnya sewa mungkin aja bisa kayak kita lihat dulu rame atau enggak ya kira-kira kalau di sini gitu, atau mungkin cocok atau enggak tempatnya gitu. Kalau misalnya aku sendiri kenapa kita memutuskan untuk sewa kantor? Karena ternyata untuk dari agensi sendiri itu kan banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang di luar kantor yang justru kita di lapangan. Nggak perlu dikerjakan di kantor gitu ya? Nggak perlu kerjaan di kantor. Terus kebetulan juga culture dari agensi aku sendiri memang kita cukup fleksibel gitu. Jadi karena banyak kan kayak editor-editor, graphic design itu kadang kan mereka punya moodnya sendiri. Iya. Nah moodnya itu belum tentu bisa dapat dari 9 to 5. Bisa aja dapat baru dari tengah malam ya. Bisa aja dari jam 1 siang jam 3. Bisa udah mereka diem dulu kemana-mana dulu baru tengah malam ngerjain gitu kan. Itu ada culture-nya beda lagi. Jadi kalau kita beli kantor pun kayaknya juga nggak akan seefektif itu dipakai kayak gitu sih. Lebih baik dananya bisa untuk mengembangkan bisnis gitu ya. Yang lain, sama kita banyak juga kerjaan-kerjaan yang harus keluar ke site klien kayak gitu-gitu. Nah, kalau Christopher kan juga banyak berhubungan dengan dunia bisnis yang ini ya, mengakuisisi segala. Nah, bagaimana pendapatnya?
Sama sih, banyak kan memang kalau apalagi yang baru mulai itu biasanya sewa dulu, karena kan mereka juga cash flow-nya juga mungkin belum cukup lah untuk beli kantor gitu kan. Dan juga ngelihat kerjaan sekarang banyak yang bisa dikerjakan dari mana aja gitu kan. Maksudnya nggak harus ke kantor, nggak harus tiap hari 9 to 5 di kantor, atau mungkin ya ada yang hybrid yang mungkin seminggu cuma 1-2 kali ke kantor. Jadi ya sebenarnya mungkin kalau sekarang kantor nggak perlu banget gitu, kecuali bisnis-bisnis yang seperti ya pabrik gitu kan, Iya. atau mungkin Ada produksi ya. gitu kan yang harus jalan terus 24 jam, ya itu beda cerita. Tapi kalau untuk bisnis misalnya bisnis jasa, bisnis yang mungkin cuma depan laptop gitu kan, ya itu bisa dari mana aja sih gitu. Ya. Emang dunia udah berubah sih sekarang ya. Dan yang penting kita bisa beradaptasi dengan perubahan itu kan. Nah ini impian kalian nih tentang masa depan nih. Apa yang ingin dicapai deh untuk next-nya ke depan, impian dari Angel dan Christopher nih? Pribadi apa? Ya pribadi, iya pribadi dan bisnisnya. Ya, itu maksudnya segala hal lah ya. Mau tentang bisnisnya, mau apa, terus kehidupan pribadinya. Oke. Kalau misalnya dari bisnis sendiri, pastinya kita mau perluas gitu dari sekarang kita pegang klien-klien yang berskalanya nasional, PT-PT besar, kita pengen banget achieve sampai ke klien-klien yang memang udah brand internasional brand gitu. Jadi kayak sampai keluar-keluar gitu juga sih, kayak ke luar negeri dan lain gitu. Itu pertama. Terus yang kedua pastinya untuk dari segi tim juga tambah besar gitu timnya kan, biar kita bisa kasih ke klien juga lebih maksimal dengan kualitas dan juga kuantitas yang juga cukup oke gitu sih. Dan kalau misalnya dari segi pribadi sih untuk impiannya sebenarnya cukup banyak ya, banyak mau. Cuman tapi minimal harus bermimpi untuk iya, karena kalau nggak kita susah mencapainya kan, nggak tahu tujuannya. Iya, kayak kalau kita naik taksi kita nggak tahu tujuan kan, Nah, kemana-mana iya, ya. kemana-mana. Ya jadi untuk impian pribadi sih sebenarnya banyak gitu ya. Salah satunya pasti yang kayak ngebayangin orang tua nih, karena as we growing old kita juga harus ingat ada juga yang getting old gitu kan. Terus kayak pengen orang tua, pasti juga pengen traveling juga pribadi gitu, sama ada beberapa hal yang memang pengen di-achieve untuk beli sekitar 2-3 tahun ke depan gitu. Itu ya impiannya. Nah kalau Stopper? Hampir sama kayak Angel, mungkin nambahin dikit aja. Mungkin ada impian untuk mendapatkan financial independence. Jadi maksudnya artinya financial itu freedom. Iya, jadi maksudnya artinya itu bisa hidup, maksudnya kebutuhan dasar udah bisa di cover dari passive income atau hasil dari investasi gitu. Jadi ya sewaktu-waktu misalnya udah nggak mau kerja gitu, misalnya mau pensiun, itu ya udah tetap bisa hidup gitu. Tapi banyak loh anak-anak muda sekarang punya impian begitu. Iya, memang ada gerakannya namanya FIRE. Financial Independence Retire Early. Jadi mereka memang mau pensiun mungkin umur 30-40, terus hidupnya ya bukannya nggak mau kerja lagi ya, tapi maksudnya kerja kalau mereka lagi pengen aja gitu. Tapi itu pernah di siapa ya? Pak Renat Kasali pernah mengulas masalah ini kalau nggak salah ya. Pernah nonton bahwa kadang-kadang saya sih menangkap kesimpulan bahwa dia nggak setuju dengan ini. Karena apa? Karena dia untuk mencapai kesuksesan itu perlu mungkin 30 tahun baru sukses. Nah, ya sekarang nggak tahu ya. Mungkin zaman udah berubah ya. Sekarang kan banyak anak-anak muda yang dalam hitungan tahun aja bisa mencapai gitu. Yang mungkin dulu orang perlu 20-30 tahun untuk mencapai titik itu. Tapi sekarang banyak anak muda hanya perlu misalnya 5 tahun sudah mencapai ke titik itu gitu loh. Ya. Kalau dulu mungkin orang harus kerja misalnya jadi dokter untuk dapat penghasilan sekian kan, mungkin harus sekolah sampai spesialis. Kalau sekarang ya istilahnya orang jadi TikToker bisa penghasilannya juga nggak masuk akal itu gitu. Ya, nggak masuk akal ya, Telegram segala gitu ya. Udah bisa miliaran per bulan. Nah, iya, memang mungkin emang dunia udah berubah sih ya. Ya udahlah, itu kan impian-impian kalian yang mudah-mudahan bisa tercapai semua kan. Iya kan? Ya minimal kita harus berani bermimpi. Karena kalau nggak berani bermimpi, ya menurut saya kita akan sulit mencapainya, karena mimpi aja yang gratis kita nggak berani gitu loh. Bagaimana mewujudkan mimpi itu kan? Itu kan perlu harga untuk dibayar mewujudkan mimpi itu. Mimpinya gratis memang, tapi ada harga buat mewujudkan mimpi itu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Pesan-pesan kalian buat anak-anak muda yang menonton video ini. Yuk, dari Angel dulu deh. Pesannya mungkin kayak pertama, kalau misalnya kayak udah mikir mau mulai gitu kan,
menurut aku kayak yang penting mulai aja dulu, ambil langkah pertama dulu gitu. Karena kalau misalnya namanya kita bisnis ya, pasti kita ada yang namanya gagalnya gitu, ada yang namanya kayak pusing-pusingnya tuh pasti ada banget gitu. Jadi kayak udah ambil langkah pertama dulu aja, karena aku percaya kalau misalnya tiap orang tuh punya namanya slot gagal. Iya. Jadi karena sebelum misalnya bisnis ini gitu, pasti ada juga bisnis lain yang sempat aku coba dan gagal gitu kan. Tapi walaupun gagal kan tetap kita belajar sesuatu. Jadi ada pembelajaran ada ya. pembelajaran sesuatu. Jadi kayak nggak apa-apa, udah kita habisin dulu slot gagal kita untuk sampai nextnya itu adalah untuk kita slot yang suksesnya. Karena kita nggak pernah tahu kapannya kita akan sukses di situ kan. Iya, jadi kayak udah jalanin dulu aja, sama nggak usah kayak sering-sering lihat toko sebelah. Jadi kayak fokusin aja ke toko sendiri gitu. Jangan cek toko sebelah ya. Iya, cek nggak apa-apa, udah research nih, kompetitor analis gitu kan. Tapi habis itu jangan terlalu fokus kayak ke kompetitor doang, jangan terlalu fokus ke toko sebelah. Iya. Fokusin ke toko sendiri dulu. Gitu sih. Iya. Jadi para anak muda, itu pesan dari Angel ya. Oh, kegagalan hal biasa lah ya. Tapi jangan kita dan jatuh dalam kegagalan itu dan merenung kegagalan itu, tapi yang penting bagaimana kita coba terus. Benar. Dan itu adalah peluang kita untuk sukses kan. Iya, apalagi masih di umur sekarang yang Iya. bisa dibilang kita masih punya safety net. Iya. Gitu kayak kalau misalnya gagal pun ya nggak ada tanggungan juga gitu kan. Iya, betul. Nah, pesan dari Christopher. Iya, mungkin nyambung dari poinnya Angel ya, terkait tadi kegagalan, sama juga kalau berbisnis kan memang resiko downside-nya itu lebih besar, tapi resiko upside-nya juga lebih besar dari mungkin bekerja ya. Maksudnya kalau bekerja kan ada ceiling-nya, ada atasnya gitu. Udah Mungkin tertakar lah gitu ya. Maksudnya misalnya paling tinggi mungkin jadi CEO gitu. Ya maksudnya bisa diukur lah seorang CEO pendapatannya berapa, mungkin ya limitnya berapa gitu. Tapi kalau bisnis itu mungkin upside-nya itu unlimited gitu kan. Bisnisnya bisa segede marketnya se-Indonesia atau mungkin seluruh dunia, atau mungkin juga ya memang udah menjadi yang paling besar gitu kan. Nah, jadi ya mungkin itu yang harus dipikirkan juga. Mungkin kan beberapa orang yang merasa butuhnya stability, butuhnya stabil. Yang penting tiap bulan gue tahu gue dapat berapa, itu kan ya mungkin lebih cocok cari kerja aja yang memang udah tahu tiap bulan gajinya sekian gitu. Jangan berbisnis gitu ya. Iya. Bisa stres tuh. Nah, malah bisa pusing. Nah, tapi kalau mungkin orang yang lebih sukanya suka tantangan, suka mungkin penasaran dia bisa sebenarnya mencapai sampai mana sih gitu. Jadi ya mungkin tuh harus dipikirin juga. Jadi secara downside risk memang lebih besar berbisnis karena resiko untuk gagal dan mungkin mulai dari nol atau mungkin bahkan mulai dari minus bukan dari nol. Tapi kalau upside risknya juga jauh lebih besar, dia mungkin ya itu bisa ini salah satu pertimbangan lah. Iya. Berarti dia harus mengenali diri sendiri ya. Betul. Jangan hanya melihat orang tadi lihat, wah enak ya bisnis ya. Yang dia lihat kan orang udah berhasil ya. Iya, benar. Prosesnya kegagalan dia nggak lihat. Iya. Ya kan. Nah, jadi kalian para penonton, anak muda terutama yang masih kuliah atau masih sekolah, nanti kalian selesai kuliah mau berbisnis atau mau cari kerjaan, ya itu terpulang pada kalian sendiri gitu loh. Pilihannya ada di tangan kalian, tapi yang penting dari obrolan ini kita bisa melihat sisi bagaimana tantangan seorang pebisnis dan bagaimana tantangan dunia kerja ya. Jadi pilihan adalah di tangan kalian sendiri masing-masing. Orang kerja pun sebenarnya penting punya mindset entrepreneur ya. Karena maksudnya gini, walaupun kita sebagai seorang karyawan kita bekerja, tapi yang penting kita punya mindset entrepreneur. Bagaimana perusahaan ini berkembang? Karena kalau perusahaan ini berkembang, saya pun akan berkembang kan, gitu kan, sama kan. Nah, penting bagi kalian para penonton anak muda terutama, ketika nanti kalian lulus kuliah, ya kalian bisa memilih sebagai seorang cari kerjaan atau mau berbisnis, ya itu pilihan kalian. Dan tadi juga Angel dan Christopher sudah berbagi cerita tahap step-step mulai berbisnis dan juga tantangan yang dihadapi dalam dunia kerja. Ya semua hidup ini pasti ada tantangan, dalam hidup ini pasti ada kegagalan, tapi kita jangan fokus di situ. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengatasi tantangan dan kita mengatasi kegagalan untuk menuju kesuksesan, sehingga kalian juga bisa menjadi anak-anak muda yang berhasil dan sukses. Bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like,
berikan komen dan share video ini kepada anak-anak muda sehingga mereka boleh mendapatkan cerita-cerita dari narasumber saya Angel dan Christopher pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Thank you. Para sahabat, ini adalah buku Gemar Generasi Emas Berkarya yang saya tulis bersama 15 anak muda dari berbagai latar belakang yang berbeda, profesi yang berbeda. Mereka adalah anak-anak muda yang berhasil dan sukses dengan prestasi dan karyanya. Buku ini akan saya persembahkan pada narasumber saya pada hari ini, Angel. Angel ini buku Gemar yang ditulis oleh 15 anak muda yang berprestasi. Semoga Angel berkenan untuk membacanya. Terima kasih sudah hadir di program Gemar. Thank you Om. Ya.